Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bersama Bu Detu, kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati PPT bernarasi dan membaca bacaan, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, setelah mengamati PPT bernarasi dan membaca bacaan, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Yang ketiga, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail. Yang keempat, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan detail. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping ya. Oke, pada gambar tersebut, apa saja yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Jadi, pada gambar tersebut terlihat hamparan tanaman teh. Tanaman teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius, yang cukup mendapatkan curah hujan karena tanaman teh ini tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan juga sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Nah, jadi tanaman teh ini biasanya tumbuhnya di daerah dataran tinggi atau di pegunungan ya, karena suhunya sangat cocok untuk pertumbuhan teh supaya bisa tumbuh dengan baik. Nah, tanaman teh ini juga termasuk salah satu contoh sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia. Jadi, tanaman teh ini juga banyak dikirim ke luar negeri sebagai salah satu barang untuk diekspor. Anak-anak, ada yang tahu tidak bagaimana proses pengolahan teh? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Gambar yang pertama, kalian akan melihat perkebunan teh yang sangat luas. Nah, di situ tumbuh tanaman teh yang sangat banyak. Tanaman teh tersebut nantinya akan dipetik oleh pemetik daun teh. Pemetik daun teh akan memetik daun teh pada bagian ujungnya. Setelah daun dipetik, nantinya akan diolah dengan cara melayukan daun teh tersebut, agar kadar air yang ada di daun teh tersebut bisa berkurang, sehingga jika disimpan, teh tersebut akan lebih awet. Setelah melayukan daun teh tersebut, kemudian tahap selanjutnya adalah pengemasan teh. Tujuan pengemasan ini adalah agar teh tersebut lebih terjaga, lebih awet, dan juga menarik. Nah, kalian tadi sudah melihat gambar tanaman teh kan? Ya, tanaman teh itu termasuk ke dalam salah satu contoh sumber daya alam yang ada di negara Indonesia. Sebetulnya apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Ya, sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
Sumber daya alam dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan pembentuknya. Yang kedua adalah berdasarkan materinya. Yang ketiga adalah berdasarkan lokasi. Yang keempat adalah berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, berdasarkan pembentuknya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang kedua, berdasarkan materinya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam biotik dan abiotik. Yang ketiga, berdasarkan lokasi, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam terestrial dan sumber daya alam akuatik. Yang keempat, berdasarkan penggunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam penghasil energi dan sumber daya alam penghasil bahan baku. Anak-anak, coba kalian lihat video berikut ini ya. Manfaat tumbuhan. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu apa saja manfaat tumbuhan. Manusia dan hewan memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan bumi. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan baik untuk manusia dan hewan. Dan tumbuhan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Jika tidak ada tumbuhan, manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, itu adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Sampai jumpa! Selanjutnya, kita akan belajar tentang menilai tokoh. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan cerita tentang binatang yang bisa berbicara layaknya manusia? Betul sekali. Cerita seperti itu termasuk ke dalam cerita fabel. Cerita fabel merupakan cerita narasi fiksi di mana cerita tersebut merupakan cerita khayalan baik sebagian maupun sepenuhnya. Fabel merupakan cerita yang mengisahkan kehidupan binatang yang berperilaku layaknya menyerupai manusia.
Ciri bahasa fabel. Ciri-ciri bahasa fabel yang pertama adalah biasanya bahasa fabel menggunakan kalimat naratif untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Ciri yang kedua adalah bahasa fabel biasanya menggunakan kalimat langsung berupa dialog para tokoh. Ciri bahasa fabel yang ketiga adalah bahasa fabel biasanya menggunakan bahasa percakapan berupa kata-kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang unsur-unsur cerita fabel. Unsur-unsur cerita fabel ada 6. Yang pertama adalah tokoh. Yang kedua adalah penokohan. Yang ketiga adalah watak. Yang keempat adalah latar atau setting. Yang kelima adalah tema. Dan yang terakhir adalah amanat. Tokoh. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh terdiri dari tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Ciri-ciri tokoh utama biasanya adalah sebagai berikut. Biasanya tokoh utama menjadi sering dibicarakan, sering muncul, dan menjadi pusat cerita, serta menggerakkan jalan cerita. Unsur cerita fabel yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis yang disukai, tokoh antagonis yang tidak disukai, tritagonis, atau deuteragonis. Unsur cerita fabel yang ketiga adalah watak. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, komentar atau narasi penulis tentang tokoh tersebut, dan penggambaran fisik. Unsur cerita fabel yang keempat adalah latar atau setting. Latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Terdapat 3 jenis latar. Yang pertama adalah latar tempat. Yang kedua adalah latar waktu. Dan yang terakhir adalah latar sosial. Unsur cerita fabel yang kelima adalah tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Unsur cerita fabel yang ke-6 atau yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita.